Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiatul Imaniyah, NIM T 2019-3107. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian layanan transportasi sekolah. Nah, apa itu layanan? Layanan yang menurut pandangan kita adalah suatu tindakan sukarela dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan hanya sekadar membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan secara sukarela. Nah, pelayanan merupakan suatu aspek yang tidak bisa disepelekan dalam persaingan bisnis manapun, karena dengan adanya pelayanan, konsumen akan menilai dan kemudian menimbang apakah selanjutnya dia akan loyal kepada pemberi layanan tersebut, sehingga tak jarang para pembisnis memaksimalkan layanannya untuk menarik konsumen sebesar-besarnya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian layanan atau pelayanan secara umum. Menurut Purwadaminta adalah menyediakan segala apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, selanjutnya pengertian transportasi. Ya, transportasi adalah kegiatan mengangkut atau memindahkan muatan, baik itu muatan barang, orang, atau manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian transportasi sekolah. Apa itu transportasi sekolah? Transportasi sekolah adalah bentuk kegiatan angkutan untuk para siswa maupun staf sekolah, baik berangkat maupun pulang dari sekolah. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi diselenggarakannya layanan khusus transportasi sekolah. Menurut Zulkarnain, yaitu yang pertama ekonomi. Karena orang tua siswa yang berbeda-beda menyebabkan tidak semua siswa bisa berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan pribadi. Akhirnya siswa bisa terlambat karena terjebak kemacetan saat naik angkutan umum. Yang kedua yaitu geografis. Alasan utama perlu dikembangkannya layanan transportasi sekolah adalah untuk mendekatkan siswa dengan lokasi sekolah yang mereka tuju dengan aman dan nyaman. Letak rumah siswa yang berbeda-beda, jarak terkadang membuat siswa yang rumahnya jauh dari sekolah bisa datang terlambat. Nah, selanjutnya yaitu urbanisasi. Meningkatnya arus urbanisasi menimbulkan pesatnya pertumbuhan kota dan memicu meningkatnya kebutuhan jaringan transportasi untuk menampung pergerakan warga desa ke kota. Hal tersebut bisa menyebabkan siswa kesulitan menuju ke sekolah karena sulit mendapatkan transportasi umum. Yang terakhir yaitu kompetisi. Persaingan antar sekolah dalam hal menyediakan fasilitas sekolah untuk menunjang proses pembelajaran membuat banyaknya sekolah memunculkan beberapa fasilitas atau sarana dan prasarana yang baru yang masih jarang dimiliki oleh sekolah lain. Salah satu fasilitas yang masih jarang dimiliki sekolah adalah fasilitas transportasi sekolah. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Nova Mutmainah, NIM T 2019-3120. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu tentang fungsi dan tujuan dari transportasi sekolah. Transportasi sekolah merupakan layanan khusus sekolah yang memiliki fungsi sebagai media antarjemput siswa pada suatu sekolah, mulai dari siswa berada di rumah sampai datang ke sekolah dan menuju rumah masing-masing kembali setelah selesai melaksanakan kegiatan di sekolah. Fungsi lain dari layanan transportasi sekolah adalah untuk meningkatkan layanan kepada pelajar, karena banyak pelajar yang terlantar dalam perjalanannya menuju sekolah akibat harus berebut angkutan umum dengan masyarakat. Akibatnya,
Setiba di sekolah, pelajar mengalami kelelahan atau bahkan sampai terlambat ke sekolah hingga konsentrasi belajarnya terganggu di saat menerima pelajaran. Terkait dengan fungsi transportasi sekolah, tujuan utama dari transportasi sekolah adalah membawa siswa dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah. Selain itu, juga transportasi sekolah digunakan untuk mengangkut siswa dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler seperti karya wisata, olahraga, musik, seni, atau kegiatan lainnya yang merupakan satu tujuan terintegrasi. Sehubungan dengan tujuan tersebut, dari Smith Atkinson dan dalam Putra 2006, halaman 9, menyebutkan beberapa tujuan transportasi sekolah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan layanan transportasi bagi seluruh siswa dengan alasan jarak antara sekolah dan rumah. Yang kedua adalah untuk melengkapi keamanan transportasi bagi siswa. Yang ketiga adalah memberikan program instruksional bagi transportasi demi keselamatan siswa. Yang keempat adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih positif, baik mental, moral, maupun fisik siswa. Yang kelima adalah memperoleh efisiensi dan ekonomis dalam pengoperasian transportasi. Yang keenam adalah menunjukkan simpati kepada masyarakat bahwa transportasi dimaksudkan untuk keamanan, efisiensi, dan merupakan standar. Dampak dari adanya layanan transportasi sekolah ini dapat dirasakan oleh siswa itu sendiri, orang tua, dan juga sekolah itu sendiri. Adanya transportasi sekolah dapat membantu siswa untuk lebih disiplin karena bisa datang dan pulang dari sekolah dengan tepat waktu. Sedangkan sekolah juga dapat meminimalisir keterlambatan siswa datang ke sekolah dan secara tidak langsung juga dapat mempromosikan sekolah kepada masyarakat agar masyarakat tertarik untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah tersebut. Selain itu, orang tua juga tidak perlu khawatir tentang keselamatan atau keamanan putra-putrinya karena sudah terdapat aturan yang telah disepakati bersama terkait dengan adanya layanan transportasi sekolah dan secara tidak langsung juga akan meringankan beban dari orang tua siswa-siswi tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Saya Nur Asia, NIM T 2019-3143. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang masalah-masalah layanan transportasi sekolah. Masalah-masalah layanan transportasi sekolah menurut Zulkarnain menyebutkan yang pertama adalah keselamatan. Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengelola layanan transportasi sekolah adalah keselamatan siswa. Keselamatan ini sebagian merupakan masalah pendidikan dan sebagian lagi merupakan masalah dari kondisi bus yang melayani pengangkutan siswa. Artinya, masalah bis timbul bukan hanya disebabkan oleh kelalaian sopir, melainkan dari siswa yang ceroboh dan membahayakan diri mereka sendiri. Yang B, biaya ekonomi. Pada dasarnya, program transportasi sekolah sangat baik karena bertujuan untuk menunjang kesejahteraan siswa. Namun, karena biaya pengoperasiannya mahal, maka tidak jarang orang tua siswa merasa keberatan jika harus membayar biaya operasional transportasi sekolah. Yang C, kecukupan. Layanan transportasi sekolah diusahakan bisa cukup apabila dikaitkan dengan jumlah siswanya. Dengan jumlah siswanya tinggal dalam jarak tertentu. Ketentuan ini bisa berbeda-beda, namun sebagai acuan yang bisa digunakan adalah sejauh 3 mil. Bila ada siswa yang tinggal lebih dari jarak tersebut, maka bisa menggunakan bus umum. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kualitas transportasi dan tempat duduk yang disediakan sudah cukup untuk para siswa yang akan dibawa.
Yang D. Efisiensi. Penyelenggaraan layanan transportasi sekolah diusahakan seefisien mungkin. Acuan yaitu kriteria efisiensi keluarnya bus dalam kaitannya dengan waktu dan keselamatan yang mencakup tempat stasiun muatan, menggunakan bus dalam hari sekolah, mengawasi siswa di dalam bus pada lingkup laporan pengemudi dan laporan kecelakaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.